Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi risiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2023. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera
atau kerusakan pada kapal kontainer. Hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengajar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperikemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandra sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel
berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui, pada Senin lalu pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut, Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam
dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak.
Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat wakil tetap atau WATAB Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WATAB Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati.
Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Mainfield Logistics, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom. Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya.
Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di Jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Qatar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Qatar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walk out saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walk out dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walk out terjadi saat wakil tetap atau WATAP Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WATAP Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel.
Parikat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر. Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil.
Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Pasalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India. Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu. Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024, maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir 1/5 angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza.
Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi resiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2024. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah.
Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengajar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandera sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui pada Senin lalu, pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri.
Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribunnews dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Han Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet.
Dikutip dari tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeen, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan
merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribunnews dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan.
Abu Hein diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hein menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hein ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hein sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribunnews, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Mainfield Logistics, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom. Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel.
Hattar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Hattar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Hattar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12. Pada pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan itikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walk out saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walk out dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walk out terjadi saat wakil tetap atau WATAP Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WATAP Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر.
Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Asalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India.
Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu. Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024. Maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir 1/5 angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk
memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi resiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2024. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengajar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan oleh Israel di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandra sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui, pada Senin lalu pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata namun berujung tewas.
Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintahan Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah
hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah.
Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA.
Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boykot Houthi adalah Manfield Logistik, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom. Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza. Dan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Qatar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Qatar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walk out saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walk out dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walk out terjadi saat wakil tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan
memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WhatsApp Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan di tengah Gilad Eden memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر. Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun.
Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Asalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India. Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu.
Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024. Maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir seperlima angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi resiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer
dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk di Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2023. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengajar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi.
Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandera sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui, pada Senin lalu pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda
Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintahan Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya,
Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Asdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Said Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس.
Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaybeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaybeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Mainfield Logistics, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom.
Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di Jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Qatar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Qatar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walk out saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walk out dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walk out terjadi saat wakil tetap atau WATAP Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WATAP Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis.
Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر. Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung.
Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Asalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India. Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu. Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024, maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir 1/5 angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India,
Pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi resiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2024. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi,
Namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengejar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperikemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu, kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandera sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza.
Seperti diketahui pada Senin lalu, pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2020,
Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan.
Dikutip dari tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat wakil tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam. Diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka.
Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Han Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaybeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaybeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Manfield Logistik, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom. Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza.
Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Hattar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Hattar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Hattar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandra. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hattar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandra. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandra. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat.
Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdullahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر. Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas.
Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Pasalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India. Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu. Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024. Maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir 1/5 angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari
yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai pengadilan dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi risiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2023. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengejar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab
Bab al-Mandab dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu, kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandra sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui, pada Senin lalu pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun.
Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hen dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hen menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hen ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hen dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hen sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet.
Dikutip dari tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan
merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribunnews dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan.
Abu Hen diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hen dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hen menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hen ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hen dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hen sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Manfield Logistics, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom. Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel.
Hattar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Hattar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Hattar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hattar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walk out saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walk out dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walk out terjadi saat wakil tetap atau WATAP Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WATAP Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر.
Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Asalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India.
Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu. Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024. Maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir 1/5 angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk
memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi resiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2024. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengejar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan oleh Israel di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandra sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui, pada Senin lalu pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata namun berujung tewas.
Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari Tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintahan Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah
hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam. Diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah.
Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaybeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaybeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah di blokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA.
Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boykot Houthi adalah Manfield Logistik, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom. Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Qatar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Qatar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan
memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WhatsApp Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan di tengah Gilead Eden memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel, Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر. Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun.
Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh, termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Asalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India. Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu.
Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024. Maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir seperlima angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India, pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi resiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer
dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk di Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2023. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur. Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengejar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperikemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu, kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi.
Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandra sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui pada Senin lalu, pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari, yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut, Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita
wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintahan Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin.net, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya.
Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Said Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari Tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat wakil tetap atau WATAB Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita WATAB Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan. Di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Sniper pasukan pertahanan Israel atau IDF menembak tewas pria Palestina seusai diwawancarai di televisi media Inggris. Menembak jitu IDF tetap menembak pria Palestina meski ia dan rekan-rekannya sudah angkat tangan hingga kibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribunnews.com, pria Palestina yang ditembak sniper IDF adalah Ramzi Abdus Sahlaul usia 51 tahun. Sebelum tewas, ia bersama 4 rekannya melakukan wawancara dengan ITV News terkait proses evakuasi dari Khan Younis ke Rafah. Dalam wawancara itu, Abu Sahlaul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Ia mengatakan tentara Israel berkeliaran menembak rumah dan jalanan. Bahkan Abu Sahlaul mengaku sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk membantu keluar dari bahaya. Kemudian terdengar suara tembakan hingga terlihat kepulan asap yang menandakan pertempuran sedang terjadi di dekatnya. Saat wawancara selesai, jurnalis dari ITV News langsung pergi, namun sang kameramen sempat berbalik arah untuk mengambil foto terakhir dari Abu Sahlaul dan rekan-rekannya. Di saat itulah terdengar tembakan keras hingga kelima pria Palestina berlari. Mereka pun sempat mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, dalam hitungan detik Abu Sahlaul tertembak di bagian dada hingga jatuh ke tanah. Wanita Belanda bernama Rebecca usia 24 tahun tewas di Gaza lantaran terkena infeksi jamur mematikan. Rebecca menderita infeksi jamur saat ditugaskan di perbatasan jalur Gaza. Ia pun memberikan pengakuan terakhir sebelum tewas. Dikutip dari RTL News, Rebecca mengaku keterlibatannya dengan IDF menjadikan perang paling melelahkan. Kesedihan juga disampaikan orang tua Rebecca yang mengaku hatinya hancur lantaran kematian mengenaskan sang anak. Bahkan orang tua Rebecca mengatakan masa lalu sang anak mengerikan. Mereka pun mengibaratkan perjuangan Rebecca seperti roller coaster saat berjuang untuk sembuh dari infeksi jamur. Namun sayangnya infeksi itu terus menyebar hingga mengakibatkan radang otak dan tewas. Diketahui Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 2017, setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan dengan Gaza hingga Maret 2023. Lantas ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun saat perang pecah 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza. يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس.
Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaybeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaybeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah diblokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Manfield Logistik, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom.
Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan Jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Qatar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Qatar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Video viral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walkout saat dubes Israel Gilad Erdan berbicara di sidang terbuka Dewan Keamanan atau DKPBB pada Selasa 23 Januari. Beberapa anggota PBB bereaksi melihat aksi walkout dari Retno Marsudi. Sementara juru bicara Kemlu Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal memberikan penjelasan. Dikutip dari tribunnews.com, Iqbal mengatakan aksi walkout terjadi saat Wakil Tetap atau Watap Israel untuk PBB Gilad Erdan memberikan pernyataan. Iqbal menyebut aksi walkout tidak hanya dilakukan Retno, namun ketua delegasi melakukan hal yang serupa. Ia bercerita Watap Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Sementara video tersebut pertama kali diunggah oleh Instagram VOA Indonesia pada Rabu 24 Januari. Dalam video itu terlihat Menlu Retno keluar ruangan di tengah Gilad Erdan memberikan statement yang menyebut Hamas merupakan teroris yang keji. Retno keluar ruangan diikuti beberapa orang berjas hitam, diduga mereka termasuk ketua delegasi beberapa negara yang turut melakukan walkout. Sementara beberapa anggota PBB yang masih duduk saling menengok melihat aksi walkout massal. Beberapa di antara mereka pun terlihat saling berbisik. Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis.
Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. رب سد يا رب. أكبر. Dilaporkan Profesor sekaligus psikolog di Universitas Al-Aqsa Gaza, Fadel Abu Hein dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa 23 Januari 2024. Abu Hein ditembak saat pasukan Israel mengepung wilayah Khan Yunis di Gaza yang merupakan lokasi Universitas Al-Aqsa. Adapun universitas tersebut awalnya sudah dirusak akibat serangan Israel. Namun pengungsi Palestina masih berlindung di tempat itu. Adapun Khan Yunis yang merupakan tempat Abu Hein meninggal merupakan titik terbaru serangan Israel di Gaza. Saat penembak jitu dan tank bersiap di posisi mereka di Khan Yunis pada Selasa lalu, ambulans tak dapat menjangkau korban luka untuk menolong Abu Hein. Seperti diketahui, sejak perang dimulai, warga Palestina terpaksa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal itu dikarenakan Israel berupaya mengusir Hamas dari jalur Gaza. Sebagai informasi, Abu Hein dianggap sebagai seorang ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan selesai mendengar kabar kematian sang psikolog. Sejumlah rekan akademis turut hancur dan masyarakat Gaza kehilangan Fadel Abu Hein. Dilaporkan Abu Hein adalah seorang profesor psikologi di Universitas Al-Aqsa yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Abu Hein juga telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Pihaknya juga turut menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis (CTCM) di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada 2003 silam. Adapun pada saat yang sama, sekira 13 warga Palestina terbunuh termasuk 3 saudara laki-lakinya. Berdasarkan laporan New York Times pada tahun yang sama menyatakan bahwa Abu Hein mengaku tak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata dan penghasutan. Dilaporkan pula pada saat itu rumah keluarganya turut diratakan dengan tanah oleh Israel. Pusat Hak Asasi Manusia menyebut bahwa Abu Hein dilarang tidur dan dipaksa berada dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama selama melakukan interogasi. Terkini dilaporkan Israel telah membunuh sekira 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong Palestina yang terkepung.
Jumlah keseluruhan sekira 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik. Sebagian besar mereka yang terbunuh merupakan warga sipil. Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Nir Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target serangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumarth Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada Selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap, mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling menonjol adalah Ababil 4 dan Ababil 5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut Iran diindikasikan menjadi target sah serangan rudal militernya. Pasalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Lebih dari 100 hari di Gaza membuat Israel mengalami krisis tenaga kerja. Situasi tersebut terjadi menyusul keputusan Tel Aviv memblokir puluhan ribu warga Palestina untuk bekerja di Israel. Sebagai informasi, pada Oktober lalu, perusahaan konstruksi Israel dilaporkan meminta pemerintah untuk menarik 100.000 pekerja asal India. Hal itu dilakukan untuk menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya ditangguhkan setelah Perang 7 Oktober 2023. Di sisi lain, India, pemerintah Haryana Desember lalu mengumumkan lowongan kerja bagi 10.000 posisi pekerja konstruksi di Israel. Lowongan itu termasuk 3.000 posisi untuk tukang kayu dan pekerja besi, lalu 2.000 posisi untuk tukang ubin lantai. Kemudian sekira 2.000 posisi untuk tukang plester. Dalam pengumuman, loker tersebut juga menyertakan jumlah upah untuk pekerjaan itu, sekitar 6.100 shekel atau 1.625 dolar Amerika per bulan. Diketahui di negara bagian yang pendapatan per kapitanya sekitar 300 dolar Amerika per bulan, angka tersebut terbilang fantastis. Diketahui pada bulan yang sama, Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, juga turut merilis loker serupa untuk 10.000 pekerja lainnya. Laporan mengatakan upaya rekrutmen dimulai di ibu kota negara bagian Lucknow pada Selasa 23 Januari 2024, turut menarik ratusan pelamar. Selain itu, saat ini dilaporkan bahwa awal Januari perekrut dari Israel tiba di India untuk mewawancarai para pekerja. Rata-rata 500 hingga 600 pelamar diwawancarai setiap hari dalam upaya perekrutan selama seminggu. Sebagai informasi, perekonomian Israel mendapat pukulan besar menyusul serangan Hamas yang mencuat pada Sabtu 7 Oktober 2024. Maksud kami 2023. Menurut data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel, perang memaksa hampir 500.000 warga Israel dan lebih dari 17.000 pekerja asing meninggalkan negaranya. Lalu sekira 764.000 warga Israel atau hampir 1/5 angkatan kerja Israel saat ini menganggur lantaran evakuasi, penutupan sekolah, atau panggilan tugas cadangan tentara untuk perang. Dilaporkan sektor konstruksi Israel sebagian besar bergantung pada tenaga kerja asing yang sebagian merupakan warga Palestina. Namun setelah serangan Gaza dimulai, izin kerja lebih dari 100.000 pekerja Palestina ditangguhkan oleh pemerintah Israel. Meskipun perang yang sedang berlangsung disebut-sebut sebagai alasan Israel mencari pekerja dari India,
Pemerintah negara Yahudi itu telah mengerjakan rencana tersebut selama lebih dari 8 bulan. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan keputusan sementara atas kasus genosida Israel, yakni pada Jumat 26 Januari 2024. Yakni besok akan terjawab apakah mereka akan memerintahkan tindakan darurat terhadap Israel yang diduga melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya, ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza. Kala itu, ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Seperti diketahui media berita Al Jazeera melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu 24 Januari, yakni terdapat panel yang beranggotakan 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan di pengadilan pada Jumat 26 Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor akan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk hadir di pengadilan tersebut saat pengumuman. Sebelumnya dalam sidang sebanyak yang dilakukan sekira 2 hari di awal Januari, yakni Afrika Selatan turut meminta ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memerintahkan penghentian darurat agresi militer Israel yang menghancurkan Gaza. Afrika Selatan berargumentasi bahwa langkah-langkah sementara diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerugian lebih lanjut. Menurut pihak Afrika Selatan, hal tersebut tidak dapat diperbaiki berdasarkan konvensi genosida. Lantas, Afrika Selatan mengajukan 9 permintaan ke pengadilan. Di antaranya ialah tuntutan atas perintah yang memerintahkan Israel untuk menghentikan seluruh operasi militer di Gaza. Selain itu, adanya perintah terpisah yang mengarahkan Israel untuk memfasilitasi dan tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu disampaikan oleh mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Baker. Diketahui ICJ tidak terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Meski demikian, ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Adapun sejumlah langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk. Namun pertimbangan ICJ ya merupakan proses yang sulit, yakni melibatkan pengajuan tertulis yang terperinci, diikuti argumen lisan dan argumen tandingan oleh tim penasihat hukum terkemuka yang mewakili masing-masing negara bagian. Sejumlah ahli menyebut keputusan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, yakni sekira 3 hingga 4 tahun. Sementara itu, tindakan sementara dapat diberikan asalkan Afrika Selatan bertindak cukup untuk menunjukkan bahwa klaim berdasarkan konvensi genosida adalah masuk akal, yakni penduduk Palestina di Gaza menghadapi risiko kerugian yang nyata dan tidak dapat diperbaiki. Terkini dilaporkan menjelang sidang umum pada Jumat, Baker mengatakan bahwa pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan operasi militer Israel. Namun Baker mengaku tidak yakin pengadilan akan memerintahkan penghentian serangan Israel. Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa kemungkinan ICJ akan mengulangi posisi yang diungkapkan oleh PBB dalam resolusi Desember 2023 lalu, yakni menginstruksikan Israel untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan sesuai hukum internasional dan pengiriman bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Komando Pusat Amerika Serikat yang berada di luar negeri menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan kapal perusak berpeluru kendali telah menembak jatuh 2 rudal balistik anti kapal yang ditujukan ke MV Maersk Detroit, yakni sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Amerika Serikat yang transit di Teluk Aden. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan rudal tersebut berhasil ditangkis pada Rabu 24 Januari 2024. Maksud kami Rabu 24 Januari 2024. Sekretaris Pers Pentagon Majen Pat Ryder menyebut meski serangan terbaru itu tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kapal kontainer, hal itu menunjukkan bahwa Houthi belum siap untuk mundur.
Menurutnya, tujuan pasukan Amerika Serikat bukan untuk melihat eskalasi, namun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan situasi dan memastikan pelayaran serta pelaut internasional dapat transit di jalur Laut Merah dengan aman. Diketahui beberapa jam sebelum serangan terakhir pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan pendahuluan di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi, yakni dengan menghancurkan 2 rudal anti kapal yang diduga ditujukan untuk menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman, yakni pada Senin 22 Januari 2024. Serangan Amerika Serikat Inggris kala itu ditujukan terhadap 8 sasaran Houthi di Yaman, yakni penargetannya sangat spesifik untuk mengejar kemampuan yang Houthi gunakan dalam menyerang kapal maritim di Laut Merah, Bab al-Mandab dan Teluk Aden. Adapun sistem persenjataan Houthi juga turut menjadi target Amerika Serikat Inggris. Diketahui pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Pejabat senior militer Amerika yang tak menyebutkan nama mengatakan sekira 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat lainnya mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan kombinasi rudal dari pesawat Amerika dan Inggris. Serangan gabungan AS Inggris sebagai respons atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri, yakni juga untuk memberikan pukulan keras pada Houthi serta menurunkan kemampuannya dalam mengancam perdagangan global. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak untuk segera mengakhiri serangan yang disebutnya sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan oleh Israel di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Rabu 24 Januari 2024. Lebih lanjut, Erdogan juga menyebut Turki dan Iran sama-sama sepakat perihal perlunya mengambil langkah-langkah mendesak menuju terciptanya perdamaian yang adil dan permanen. Diketahui selama kunjungannya itu, kedua pemimpin menyaksikan langsung penandatanganan 10 perjanjian kerjasama antara kedua negara bertetangga itu. Erdogan mengklaim Turki turut mendukung Iran dalam memerangi terorisme. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan PKK yang memiliki basis di Irak Utara. Di sisi lain, Turki juga menganggap bahwa sejumlah kelompok Kurdi yang berbasis di Suriah seperti YPG dan PYD sebagai afiliasi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Terkini dilaporkan Tayyip Erdogan mendesak segera diakhirinya perang di Gaza lantaran jumlah korban tewas telah meningkat lebih dari 25.000 warga Palestina. Adapun mayoritas dari mereka yang tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Dilaporkan lebih dari 60.000 orang mengalami luka-luka. Adapun dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di kantong Palestina itu telah mengungsi. Diketahui sebelumnya serangan mendadak Hamas yang mencuat pada 7 Oktober 2023 lalu memicu Israel untuk melakukan operasi melalui jalur darat, udara, dan laut. Pasalnya Israel geram dengan serangan yang dilakukan Hamas lantaran telah menewaskan 1.200 warga sipil. Selain itu, Hamas juga telah menyandra sekira 240 warga sipil Israel dan asing yang berada di festival musik Nova di dekat Gaza. Dengan dukungan yang diberikan sekutunya Amerika Serikat, Israel turut berupaya menumpas Hamas meski berlangsung lama. Meski demikian, Amerika Serikat justru menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel
berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin 22 Januari di wilayah utara, tengah, dan selatan wilayah Gaza. Seperti diketahui, pada Senin lalu pasukan pertahanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di distrik Al-Mawasi di sebelah barat kota Khan Younis. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan pada Senin 22 Januari yakni harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hein, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hein tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hein ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hein diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hein dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hein menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hein ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hein dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hein sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Brigade Al-Qassam kembali mempermalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF selama beberapa hari berturut-turut. Selesai kematian 20 tentara Israel, Hamas berhasil merebut kamera IDF yang berisi aib prajuritnya. Dalam video itu memperlihatkan wajah-wajah tentara IDF yang tegang saat menyiapkan senjata, namun berujung tewas. Adapun video tersebut diunggah oleh Al Jazeera Arabic pada Kamis 25 Januari. Dalam video itu dinarasikan Brigade Al-Qassam melakukan operasi pengeboman di timur Camp Al-Maghazi. Akibat serangan mengejutkan itu dilaporkan 20 tentara Israel tewas. Rupanya Camp Al-Maghazi memang menjadi target baru dari Brigade Al-Qassam untuk melakukan operasi militer. Di wilayah tersebut Al-Qassam mengakui serangan intens dari IDF terus dilakukan. Namun Al-Qassam tetap bertahan di camp tersebut hingga menunggu target yang berharga. Oleh sebab itu, militan Palestina ini memasang bahan peledak sebagai jebakan hingga menewaskan 20 tentara IDF. Lantas Al-Qassam merebut kamera milik pasukan pertahanan Israel yang berisi puluhan tentara Zionis mempersiapkan senjata. Menarik menjadi sorotan lantaran 20 tentara IDF ini mempersiapkan serangan dengan wajah yang tegang. Rupanya ketegangan mereka berujung kematian massal tentara Israel. Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Den Haag hingga berusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah, Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lone Soldier. Dalam
dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas, ia pensiun sebagai letnan setelah 5 tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Rupanya Rusia juga terlibat cekcok dengan Israel di luar konflik dengan Hamas. Bagian Rusia disebut akan turun tangan dan menggeledah Yerusalem, Israel. Penggeledahan itu untuk mencari aset kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dikutip dari tribunnews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menggalakkan program terbaru. Adapun program itu mencari, mendaftarkan, dan menjamin perlindungan hukum atas properti Rusia di luar negeri, termasuk aset kekaisaran Rusia dan properti Uni Soviet yang berada di Yerusalem. Pasalnya dilaporkan terdapat 5 aset kekaisaran Rusia yang terletak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Putin menargetkan agar aset yang berada di Yerusalem dikembalikan di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Putin menandatangani keputusan pengalokasian dana untuk tujuan tersebut ke Departemen Properti Luar Negeri Direktorat Administrasi Presiden Federasi Rusia. Keputusan itu telah ditandatangani pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam keputusan itu berbunyi dana yang dialokasikan untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan proses pencarian aset Rusia dan Uni Soviet. Selain itu, dana yang sudah disetujui dialokasikan untuk pendaftaran hak properti dan perlindungan hukum. Namun daftar aset Rusia yang berada di luar negeri tidak lagi tersedia untuk umum. Semua daftar aset Rusia dirahasiakan demi keamanan nasional, termasuk sehubungan dengan kebijakan tidak bersahabat di sejumlah negara. Amerika Serikat dilanda ketakutan seusai perlawanan Islam Irak selalu menyerang pangkalan di Suriah. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan Amerika Serikat tewas bertubi-tubi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana menarik pasukan yang berada di Suriah. Dikutip dari Foreign Policy, konflik Hamas-Israel menyeret permusuhan di Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat pemerintah Joe Biden ketakutan terhadap nasib tentaranya yang berada di Suriah. Terutama perlawanan Islam Irak kerap menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Suriah hingga mengakibatkan tentara Biden tewas. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berencana akan menarik semua pasukan Biden dari Suriah. Meski begitu, memang belum ada keputusan final terkait penarikan pasukan tersebut. Namun 4 sumber di Departemen Pertahanan dan Luar Negeri mengatakan Gedung Putih tidak lagi berinvestasi dalam mempertahankan misi yang dianggap tidak diperlukan. Diskusi internal pun sedang dilakukan untuk menentukan bagaimana dan kapan penarikan dapat dilakukan. Jika penarikan pasukan ini benar-benar dilakukan, maka akan menjadi hadiah bagi perlawanan Islam Irak. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke situs vital Israel di Pelabuhan Ashdod. Serangan tersebut mengakibatkan Pelabuhan Ashdod meledak dan terbakar membara. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di pelabuhan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeen, drone Irak menargetkan situs Israel di Pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Middle East Monitor melaporkan serangan tersebut terjadi pada Selasa 23 Januari. Perlawanan Islam Irak telah beralih ke tahap kedua operasinya. Mereka berupaya menegakkan blokade rute maritim Mediterania di pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Sementara beredar di media sosial memperlihatkan wilayah Ashdod terbakar membara. Seluruh situs Israel pun lenyap terbakar hingga petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dilaporkan tentara Israel terpanggang di situs mereka, namun tak dilaporkan secara rinci jumlah tentara IDF yang tewas. Sekretaris Jenderal Kataib Said Al-Suhada Abu Ala Al-Walai mengatakan serangan itu sebagai balas dendam. Pasalnya Amerika Serikat telah menyerang dan menargetkan anggota pasukan mobilisasi populer pemerintah Irak.